Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus ku cinta, Yesus ku cinta, Yesus ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Shalom, amin, puji nama Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi hari Minggu tanggal 12 Juli dalam ibadah online dari kita GBI Jelambar Timur, yang pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita mulai, kita satukan hati, kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam ibadah kita berdoa bersama-sama di mana tempat kita berada. Biar kita berdoa, Tuhan boleh memberkati ibadah kita pada hari ini. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih dan kekuatan Tuhan itu selalu ada bagi kami, selalu baru setiap hari dan tidak pernah
gagal apa yang Tuhan perbuat bagi kami semua. Hari ini kami berkumpul Tuhan, masih dalam suasana ibadah online. Kami berdoa dimanapun Tuhan kami beribadah, di tempat kami masing-masing bersama keluarga kami. Kiranya Tuhan boleh hadir di dalam ruangan tempat kami beribadah, dan Tuhan boleh hadir di dalam hati kami, sehingga ketika hari ini kami beribadah, kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Hadirat Tuhan kami rasakan dengan sungguh pada hari ini, bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat ataupun tembok. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, di dalam ruangan ini bersama saudara kami, bersama keluarga kami berdoa Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memulai ibadah kami pada hari Minggu pagi ini. Haleluya, haleluya, amin. Amin, saudara, kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sungguh besar kasih setianya di sepanjang hari-hari kita. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Biarlah hari ini kita kembali masuk dalam hadirat Tuhan dan mengangkat pujian dan penyembahan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar apa yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat hatimu saudaraku, serukan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau
katakan lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya saudaraku, lagi tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi ya segalanya, lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran. Lagi saudaraku, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh, katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidupku. Haleluya. Inilah ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir dan Engkau ditinggikan di dalam ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita bangkit berdiri saudaraku, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan haleluya, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dan sangat baik. Haleluya, haleluya. Mari katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya Tuhan, hari ini kami semua sepakat, kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Serukan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin saudara. Bila kita pikir-pikir, maka tiada satupun ada kebaikan Tuhan itu yang hilang dari hidup kita. Dalam segala keadaan Dia hadir dan Dia ada bagi kita.
katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Kami bermazmur, bagi kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Amin, amin. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Kita tetap punya hati yang terus mau memuji nama Tuhan. Kita tinggalkan, kita tanggalkan segala hal yang ada di pikiran kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita perdengarkan suara dan pujian kita kepada Tuhan kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Biar dari mulut ini Tuhan kami boleh ceritakan kebesaran. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Serukan, Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Serukan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ya, hari ini biarlah Tuhan boleh mengaruniakan kekuatan dan kekuasaan bagi saya dan saudara. Sebab Allah kita Allah yang dahsyat. Allah itu dahsyat di tempat kudusnya. Saya dan saudara, suarakan pujian dan sokan bagi Allah kita. Haleluya, kuatkan iman kami Tuhan. Amin. Dari pulau-pulau,
agungkan selamanya. Serukan Yesus. Yesus, katakan, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini nyanyian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, ku mau memujimu, yes. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima ya semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Shalom jemaat GBI Jelambar Timur yang sangat saya kasihi. Kita sangat beruntung masih dapat mendengar dan membahas firman Tuhan. Kita diberi kesehatan sampai saat sekarang dan Tuhan ingin bicara kepada saya khususnya sebagai pelayan Tuhan dan Anda ya jemaat GBI Jelambar Timur yang sangat dikasihi Tuhan. Akan mendapatkan firman datang dari Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang begitu baik dan mengasihi kami. Engkau Allah pemelihara dan puji Tuhan Allah memelihara kami hingga sampai saat ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu dan firman itu yang akan menguatkan, menghibur, meneguhkan, bahkan membawa kami kepada pertobatan untuk hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya tidak perlu memperkenalkan diri saya, nama saya, karena GBI Jelambar Timur seperti rumah kedua bagi saya. Tahun 84 sampai tahun sekitar 90. Ya, bahkan sebelumnya saya sudah mengenal bagaimana perkembangan GBI Jelambar Timur ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Popi yang dikenal istilahnya bukan Ibu Popi, Tante Popi gitu ya. Tante Popi yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di GBI Jelambar Timur. Saya banyak bahan khotbah untuk disampaikan, tapi sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan saya pegang prinsip. Firman Tuhan yang disampaikan yang terbaik adalah isi hati Tuhan, bukan isi hati hamba Tuhan. Oleh sebab itu saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan berikan isi hatimu, dan saya berdoa untuk bisa menangkap isi hati Tuhan dan menyampaikannya. Hamba Tuhan, kalau mau khotbah firman itu gampang. Sekarang udah banyak aplikasi dan sebagainya. Yang sulit adalah yaitu menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak keluar dari koridor Alkitab. Itu yang paling sulit. Ya. Dan puji Tuhan, saya berusaha untuk terus menjadi lebih baik. Saya berusaha untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang tidak melewati koridor Alkitab. Nah, dari sekian banyak bahan yang ingin saya sampaikan, saya berdoa dan Tuhan ingin bicara kepada kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dan bahkan dilanjutkan sampai ayat 24. Tapi kita tidak akan membaca ayat ini semuanya. Saya hanya membaca pada ayat 1, 2, dan 3. Nanti selanjutnya saya akan cerita saja. Bapak Ibu sekalian, tema khotbah hari ini adalah, atau tema isi hati Tuhan yang akan disampaikan adalah, yaitu rahasia untuk kita bebas dan lepas dari himpitan krisis. Dan kita hidup di dalam sekarang ini krisis. Bapak Ibu sekalian, karena pandemi COVID-19 ini, ya puji Tuhan, menantu saya, ya semua orang-orang yang di staf di perusahaannya pada dikeluarkan. Puji Tuhan, mantu saya satu-satunya yang enggak. Tapi sekali lagi tetap penghasilannya berkurang. Hanya mendapatkan setengah dari gaji pokok, bukan yang dia dapatkan. Jadi gaji pokok plus sekian-sekian itu yang dia dapatkan. Setengahnya bukan dari yang dia dapatkan, dari gaji pokok. Tapi menurut saya itu lebih baik dan masih lebih baik. Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat kami juga punya kasus-kasus seperti itu. Bahkan yang berusaha sesuatu sama sekali tutup, sama sekali tidak ada lagi. Hari ini kita mengalami hal yang sama. Ya, dimanapun mengalami yang sama. Pemilik perusahaan, pegawai perusahaan memiliki hal yang sama. Apalagi hamba-hamba Tuhan.
Ya, pemain-pemain musik yang dia suka dipakai gereja A, gereja B, udah padat untuk jadwalnya main musik. Demikian juga hamba Tuhan sudah padat menyampaikan firman Tuhan, khotbah di sana sini. Tapi karena pandemi, maka tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Tapi puji Tuhan, GBI Jelambar Timur mantap karena masih juga hamba Tuhan untuk menyampaikan melalui streaming ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Allah, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu sekalian, satu saat sekali lagi ada sebuah cerita bahwa seorang nabi yang bernama Nabi Elia, dia disuruh Tuhan untuk berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan, jangankan hujan, embun pun tidak ada. Ini akibat dari masalah Raja Ahab yang menurut Allah itu menyakitkan hati Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan memberikan sebuah pelajaran, bukan hukuman. Sebuah pendidikan, bukan hukuman. Pendidikan adalah mungkin menyakitkan, tapi di saat itu, di kemudian hari akan lebih baik lagi. Dan apa pendidikannya? Yaitu tidak akan ada hujan di mana negeri Raja Ahab memimpinnya. Bapak Ibu sekalian, Nabi Elia kan salah satu orang yang ada di negeri itu. Nah, kalau di negeri itu tidak ada hujan, tidak ada embun, efeknya akan kena. Nabi Elia akan kena imbasnya. Demikian juga karena pandemi COVID-19 ini semuanya kena akibatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan pelajari Nabi Elia kena efeknya, dia nanti juga akan kekurangan makanan karena akan ada kekeringan. Tapi luar biasa, Allah adalah Allah yang mengerti, Allah adalah Allah yang peduli. Jangan suka bodoh-bodohin Allah. Allah ngerti kok kita butuh makan, minum, pakai. Allah ngerti kok masa depan kita nanti gimana. Maka setelah Nabi Elia memberitahu isi hati Tuhan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada lagi hujan, jangankan hujan, embun pun tidak ada, sampai nanti akan diberitahukan kurang lebih 3,5 tahun ya. Lalu Tuhan berkata kepada Nabi Elia, langsung, sekarang kamu pergi ya ke tepi sungai Kerit, sana kamu bersembunyi di situ, dan engkau akan minum dari sungai itu, air sungai itu, dan hebatnya apa? Pada ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai Kerit itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Allah kita Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Ini kalau saya memberikan pendidikan kepada Raja Ahab, sedangkan ada Nabi Elia ada di tempat sana, wah, nabiku, anakku akan kena akibatnya. Bagaimana caranya supaya tertolong? Aku kalau saya jadi Tuhan, saya berpikir, saya akan suruh ini Nabi Elia pergi ke tepi sungai Kerit, minum dari air di situ. Makanya Alkitab jelas-jelas berkata, telah kuperintahkan burung gagak. Bapak Ibu sekalian, cerita berlanjut dan apa yang terjadi? Ternyata burung itu pada ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak, perhatikan, burung-burung gagak, bukan satu. Ya, bukan sehari sekali, pada waktu pagi dan petang
burung-burung gagak membawa roti dan daging. Hebat ya. Ngasih minum, ngasih makan, dan makanannya bukan sembarangan. Roti dan daging. Ini bukan sehari 2 hari. Ini kalau saya perkirakan air sungai Kerit menjadi kering. Atau sungai Kerit itu menjadi kering, atau air sungai Kerit itu sudah tidak ada lagi. Ya bolehlah mungkin sekitar 6 bulan ya, atau 1 tahun. Sama sekali kering. Allah bertanggung jawab juga, nanti itu kita akan bahas. Tapi apa yang terjadi? Nabi Elia lakukan apa kata Tuhan. Jadi yang kita pelajari yang pertama, nanti ada 2 ya. 2 rahasia untuk kita bisa bebas dari tekanan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah ikuti apa kata Tuhan. Titik. Tuhan ngomong apa, ikuti. Firman Tuhan jelas mengatakan pada ayat yang ke-5, 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu ia siapa? Nabi Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ketika Nabi Elia lakukan seperti firman Tuhan, maka Nabi Elia terpimpin, terselamatkan dari burung gagak. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadangkala firman Tuhan melampaui pikiran kita. Bukan firman Tuhan itu tidak masuk akal. Salah besar. Kalau ada orang bilang sama saya, firman Tuhan gak masuk akal, salah besar. Yang betul melampaui akal. Maksud saya begini, bukan gak masuk akal ya. Orang bisa pergi ke bulan. Tapi akal saya gak nyampe ke sana. Gimana ya caranya bisa ke sana? Bukan nggak masuk akal kalau saya ngomong begini, lalu Anda dimanapun bisa mendengarkan, lihat ini. Apalagi ini rekaman. Kadang-kala saya siaran langsung, itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia, menonton dan mendengar. Orangnya di Indonesia, tapi di luar negeri orang bisa dengar. Gimana caranya? Bukan nggak masuk akal. Akal saya nggak bisa menjabarkan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Kadang-kala firman Tuhan itu jangan pernah bilang nggak masuk akal. Akal kita aja nggak nyampe ke sana. Kenapa? Melampaui. Contoh. Yang menolong kita, ya harusnya kan sesama manusia. Masa binatang kok bisa nolong kita? Bisa. Tahun 83 saya pernah dengar cerita. Ini ada hamba Tuhan di pedalaman, punya anak mungkin umur 9 atau 10 tahun, laki-laki. Papa, saya sudah lama pengen makan nasi ya. Papa pengen, karena selama ini dia makan dari hasil tanaman. Karena betul-betul nggak ada beras dan nggak ada uang. Lalu papanya bilang begini, yang hamba Tuhan, nak, besok kita makan nasi. Si anak ini loncat-loncat. Betul Pak ya, betul. Benar Pak, benar. Oke, kamu berdoa, lalu masuk kamar, tidur ya. Serius Pak ya besok? Iya, asik. Ketika anaknya masuk ke kamar, istrinya datang, cubit pinggang suaminya, pendeta ini. Papa, kenapa kamu cubit-cubit? Papa, kalau janji sama anak, itu hati-hati. Hati-hati kenapa? Anak adalah debt collector yang paling sadis di dunia. Anda setuju kan? Yang namanya debt collector, dia tukang tagih. Anak adalah debt collector paling sadis di dunia. Pasti akan menagihnya. Pasti. Iya kan? Dan betul. Kamu janji besok akan makan nasi sama anak kita. Besok pasti akan ditagih. Lihatin aja. Kita gak punya uang, gak punya beras. Suaminya pendeta ini bilang, Tuhan yang bicara itu, saya sendiri kok bingung kenapa saya ngomong begitu. Kalau itu dari Tuhan, Tuhan pasti siapkan. Ya udah, kita doa.
Betul, pagi-pagi. Begitu si anak ini buka mata, dia buka mulut. Debt collector yang paling ganas, dia bilang, "Papa, mana nasi? Kita akan makan nasi. Papa janji begitu." Tenang nak, tenang. Ayo. Ma, piring ma. Ada piring buat dia, buat istrinya, dan buat anaknya. Mari kita berdoa. Tuhan akan berikan nasi. Si anaknya melongo. Papa stres ya? Stres kenapa? Nggak ada nasi ini. Kenapa kita berdoa? Nak, Tuhan yang menyiapkannya. Saudara, luar biasa ini kesaksian. Saya sendiri menangis mendengar kesaksian ini. Tiba-tiba ketika lagi doa, ada seekor burung, nggak tahu hinggapnya, saya lupa, di piring suaminya, istrinya, atau anak ini. Tapi begitu hinggap, lalu mengeluarkan satu kalimat, ya kalimat yang kalau saya ngomong pasti nggak perlu dijabarkan, Anda tahu. Pret gitu saudara ya. Ya, pret itu apa? Ya nggak usah diterangkan lah, nanti mengganggu makan siang kita ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata burung ini mengeluarkan ya hasil dia makan, lalu istrinya bilang, suaminya bilang, cuci. Anaknya bilang, "Pak, mana nasi? Kok malah Tuhan kasihnya begini?" Diam nak, Tuhan itu baik. Istrinya teriak, Papa, ada apa?" Saudara tahu di piring itu ada satu benda yang mulia. Dan ternyata itu benda mulia, dan dia jual, bisa beli beras untuk sebulan, saudara-saudara. Hari ini ingin saya katakan pada saudara, Allah mengerti, Allah peduli. Otak kita berkata yang mampu menolong kita, yang pertama apa? Manusia. Binatang juga bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun kok. Kalau Anda pun tidak mau memuji Tuhan, Tuhan bisa pakai benda-benda mati pun bisa memujinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa menolong kita itu adalah orang yang murah hati. Ya kalau pelit, enggak bisa lah. Burung gagak dikenal dengan burung yang sangat pelit. Kalau dia sudah mencengkram makanan, dia akan pertahankan sampai dia mati. Jangankan sesama burung, jangankan bukan sesama burung gagak pun, kalau itu nggak mau sistem bagi-bagi, nggak. Kalau udah dicengkram dia pertahankan. Ini kok mantap ya. Burung gagak ini disuruh Tuhan membawa roti dan daging. Kok mau-maunya si pelit ini tanda kutip ngasih ke Nabi Elia pagi dan petang. Luar biasa. Gereja kami waktu itu lantai 1, lantai 2 itu rumah saya, lalu saya berikan buat gereja. Lantai 1 buat ibadah, lantai 2 buat tempat tinggal, lantai 3 masih ada ruangan kosong dan ada tembok kurang lebih 1,20 meter. Saya nggak tenang kalau saya khotbah kemana-mana. Takutnya anak sekolah minggu naik ke lantai 3, lalu lihat dan loncat. Saya takut karena nggak punya uang untuk nutup pagar. Saya khotbah di sebuah gereja. Selesai khotbah ada orang, "Pak, terima kasih untuk khotbahnya ya. Saya kayaknya khotbahnya khotbah tentang apa, pengampunan atau apa. Tidak ada hubungannya untuk khotbah ayo memberi, enggak. Nah, setelah ngobrol, lalu ternyata dia ini suka pekerjaannya bangun pagar gitu. Lalu saya bilang, kebetulan ini, gimana? Kalau di rumah saya ada begini-gini, bisa nggak datang ke rumah, diukur, lalu gimana? Ya oke Pak, oke. Dia datang. Dia ukur, udah beres. Saya tanya, berapa? Tapi sebelumnya saya udah ngomong, jadi atau nggak jadi, jangan marah ya. Oke. Semuanya berapa ini. Udah Pak, gampang. Jangan bilang gampang-gampang lah. Saya pingin supaya saya harus siapin dana berapa. Udah pokoknya tenang Pak.
maaf saya harus minta ini karena saya punya pengalaman. Punya proyek apa? Gampang Pak, gampang. Gampang-gampang selesai dapat tagihannya gede banget. Nah kalau gede begini kan saya nggak jadi proyek itu saya jalankan. Nah, kurang ajar juga kan begitu. Ya kadang-kala orang nggak apa-apa, tapi ditagih gede juga. Nah ini buat pengalaman, saya bilang begitu. Maaf ini saya orangnya langsung ceplos-ceplos. Enggak apa-apa, pokoknya begini aja. Tenang aja Pak, saya tidak akan lakukan seperti itu. Ya udah ya, oke. Habis dilakukan beres, saya bilang berapa sebenarnya? Udah dibayar Pak. Siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Saudara itu awningnya dari luar negeri. Jadi sinar masuk tapi tidak akan merusak tubuh. Pagernya itu 86 meter persegi. 86 meter persegi. Bayangkan tingginya lebih dari 2 meter susah. Jadi ditutup rapat seperti itu. Saya menangis. Terima kasih Tuhan memberkati saudara. Saya khotbah lagi di gereja itu. Selesai khotbah, saya diajak ke ruangan gembalanya. Saya bilang, hebat kamu. Hebat kenapa? Karena ini teman ya, jadi ngomongnya kamu aja. Hebat kamu, kenapa? Kamu didik jemaat hebat. Ya saya harus belajar sama kamu. Kenapa? Jemaat kamu dipakai Tuhan. Membuat saya tenang sekarang kalau pergi kemana-mana. Itu dibuat lantai 3 itu pagar dan ada awning dari luar negeri lagi. Produk luar negeri. Oh ya? Siapa orangnya? Saya sebut nama si A. Si A. Itu teman saya gembala itu kaget. Si A, iya. Yang pakai kacamata, iya. Yang anaknya 2, iya. Yang tinggalnya di sini, iya. Yang dia kerjanya khusus untuk bikin, iya. Saya bilang, kenapa sih kok nanyanya detail banget? Emang ada apa? Jangan ngomong siapa-siapa Pak Abraham. Itu jemaat paling pelit di gereja ini. Apalagi kalau untuk dana Natal, itu reseh banget gitu. Paling pelit. Dalam hati saya bersyukur Tuhan bisa mengirim orang pelit untuk menolongnya. Burung gagak yang pelit dipakai Tuhan. Nanti ada yang ketiga, tapi kita lanjutkan ceritanya. Nah, lama-lama kan air sungai Kerit habis. Allah tidak lepas tangan. Alkitab mencatat dengan jelas, saudara-saudara. Tetapi ayat yang kedua, sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun dengan itu. Maka datanglah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah. Ini ayat yang ke-9, dengar. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Hebat ya. Allah tanggung jawab. Air sungai Kerit habis. Dah nggak usah komplain, nggak usah ngomong apa-apa. Aku ngerti. Sekarang pergi ke Sarfat. Alkitab berkata bahwa ayat 10 sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Hebat Nabi Elia. Ikuti apa kata Tuhan. Suruh ke Sarfat. Dia ke Sarfat. 2 kali Tuhan bilang. Telah kuperintahkan. Yang pertama kepada siapa? Burung gagak. Yang kedua kepada janda. Janda siapa? Janda yang miskin. Semiskinnya apa? Punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Punya segenggam tepung dan sedikit minyak untuk dimakan dia sama anaknya. Setelah itu mati. Apa artinya mati? Nggak ada makanan lagi. Miskin banget. Poin yang pertama tadi saya katakan Allah bisa menolong kita. Dari bukan saja manusia tapi binatang. Yang kedua, Tuhan bisa menolong kita melalui pelit, bukan yang murah hati. Dan yang ketiga, dari orang miskin. Jangan berpikir yang nolong kita orang-orang kaya. Orang miskin pun bisa dipakai Tuhan. Saya menangis jemaat kami. Satu saat bukan orang kaya. Sampai detik ini dia nggak punya rumah. Jualnya apa? Yaitu kadang-kala jual teh jus atau apa pakai songkro. Sampai detik ini. Waktu kami mau bangun gereja, dia lepaskan semua anting-anting emas, kalung dan sebagainya. Dan dia berikan. Kami yang menerima malah enggak gimana. Dia bilang enggak, ini dari Tuhan. Saya beritahu, Tuhan bisa menolong kita bukan hanya dari orang kaya. Dari orang miskin pun Tuhan akan tolong. Dan sekali lagi kalau Tuhan nolong dari orang yang kaya, enggak usah diomongin lah. Itu masuk logika, duit sekian bagi dia mah enggak apa-apa. Tapi ini orang susah.
Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong saya dan saudara. Jangan otak kita yang mengatur Tuhan, Tuhan yang atur kita. Sebagai penutup khotbah, yaitu saya ingin katakan kepada saudara. Yang pertama, ikuti apa kata Tuhan. Kadang-kala apa yang dikatakan Tuhan melampaui pikiran. Yang kedua, nah ini yang penting. Ikuti apa kata hamba Tuhan. Saya ngomong keras di depan jemaat saya. Kalau Anda percaya saya jadi pendetamu, gembalamu, kenapa omongan saya nggak diikuti? Udah ikutin aja gembala orang lain. Kalau Anda percaya sama Tuhan, dan Tuhan menjadikan saya gembalamu, kenapa kamu nggak ikuti? Kalau janda ini percaya sama Tuhan akan menolong, membebaskan dia dari kelaparan, dan percaya Nabi Elia itu hambanya, dia ikuti kok hambanya. Bayangkan. Ceritanya sampai di Sarfat, itu Nabi Elia ngomong begini, kasih saya minum. Pikir si janda, cuman minum, udah kasih minum. Lalu apa lagi? Kasih saya makan. Janda ini bilang, aku itu lagi cari 2 atau 3 potong kayu untuk memasak segenggam tepung dan sedikit minyak. Apa kata Elia? Dia bilang begini, bagus kamu pulang, bikin buat saya dulu. Saya ketawa kalau memikirkan cerita ini, kalau ini terjadi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saya datang kepada jemaat saya di masa pandemi gitu, misalnya gitu, atau ketemu sama seseorang, kasih saya minum deh. Ini cowok pendeta minta minum, ya udahlah, ya udah kasih saya makan. Ngelonjak ini pendeta, dikasih minum minta makan. Lalu dia jujur, maaf ya saya nggak punya, sama sekali nggak punya. Ini masa pandemi begini susah, nggak punya. Saya ngomong begini, kamu kasih dulu buat saya dulu. Nanti Tuhan akan berkati kamu, Anda akan ketawa. Pendeta modus ini. Modus ini, nyarinya bisa aja bokis ini. Ya, tapi janda ini enggak. Dia pulang lakukan apa kata Nabi Elia. Berikan kepada Nabi Elia, dan Nabi Elia ini makan, dan dia bikin buat dia dan anaknya. Apa yang terjadi? Mukjizat. Itu gandum diambil, atau boleh dikatakan ya, diambil nggak habis-habis, dan minyak diambil nggak habis-habis. Diolah terus untuk makan buat siapa? Buat dia, buat anaknya, dan buat Nabi Elia. Dari segenggam gandum dan sedikit minyak. Kalau Anda memang cinta Tuhan, ikuti apa kata Tuhan. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan memakai gembalamu, pendetamu, dalam hal ini di sini adalah Tante Poppy menjadi gembalamu, ikuti omongannya dong. Maaf, ini bukan pesanan khotbah. Saya mau khotbah pun saya nggak ngomongin seperti ini. Saya ngomong di jemaat saya pun rada-rada nggak enak, tapi saya keras. Kalau Anda percaya Tuhan, ikuti omongan Tuhan. Kalau Anda percaya saya sebagai pendetamu, gembalamu, ikuti omongan saya. Kalau enggak, carilah gembala yang lain. Dan ingat Nabi Elia, ikuti omongan dari janda di sawah, ikuti omongan Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Dia terbebaskan dari masalah tekanan. Anda dan saya ingin bebas dari tekanan keuangan, tekanan sukacita, tekanan-tekanan yang lain dalam pandemi COVID ini. Gampang. Percaya sama Tuhan, ikuti apa kata Tuhan walaupun melampaui pikiran kita firman-Nya. Yang kedua, ikuti omongan hamba Tuhan. Kita akan terbebaskan. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Abram Suala. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Hamba-Mu telah menyampaikan firman, Engkau sendiri bekerja dengan luar biasa. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, untuk mengatasi dan kami bebas dari pandemi COVID-19 ini, saya akan berjanji, sungguh-sungguh berjanji, saya akan ikuti apa kata Tuhan. Walaupun kadangkala suara Tuhan sangat melampaui pikiran kami. Kami akan lakukan. Yang kedua, kami akan taat, ikuti apa kata hamba Tuhan. Karena beliau telah ditetapkan Tuhan menjadi gembala saya. Hamba Tuhan saya akan ikuti.
seperti janda di Sarfat, mengikuti apa kata Nabi Elia. Janda di Sarfat tidak berpikir negatif. Modus ini, bokis ini, nyuruh ini, mana mungkin gandum diambil nggak habis-habis, minyak diambil nggak habis-habis. Tapi janda di Sarfat ikuti apa kata Nabi Elia. Dia pulang mengolah untuk Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Tuhan cukupkan. Sampai Nabi Elia, janda di Sarfat dan anaknya bebas dari tekanan kelaparan. Berkati GBI Jelambar Timur, berkati Tante Popi, suami dan anaknya dan menantunya. Berkati seluruh jemaatmu tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini kita bersuka cita karena kita telah dikuatkan dengan firman Allah yang dahsyat, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah dapat melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Allah itu mungkin. Puji Tuhan saudara sekalian, pada saat pagi hari ini, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, akan masuk di dalam doa berkat, saya mengucapkan terima kasih sekali bagi kita semua yang telah mengikuti ibadah online lebih dari 3 bulan. Adalah anugerah Allah. Dan hari ini adalah merupakan hari yang terakhir kita mengikuti ibadah online di rumah-rumah kita. Tapi kita sudah boleh masuk di dalam gereja pada tanggal 19, jam-jam yang telah ditetapkan. Biar saudara jangan melupakan jam-jam saudara, jam 8, jam 10, dan jam 5 sore. Biarlah saudara mempersiapkan waktu, jangan terlambat datang dalam ibadah. Karena ibadah kita itu tidak panjang, tapi hanya 1 jam yang kita adakan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian dapat mempersiapkan diri dengan luar biasa untuk datang ke hadirat Allah dengan pujian sorak-sorai untuk memuliakan dan menaikkan nama Allah yang dahsyat. Kita bersyukur kepada Tuhan di kala minggu depan, tanggal 19 kita boleh kembali masuk ke dalam bait Allah. Adalah satu anugerah Allah yang besar yang memimpin kita dan menolong kita di dalam jangka waktu yang sekian lama. Kita berpisah, tidak berkumpul bersama-sama di dalam bait Allah. Terpujilah nama Tuhan saudara sekalian. Saya yakin sekali pagi ini kita telah disegarkan dengan firman Tuhan. Kita telah dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita mengimani firman Tuhan. Kita melakukan itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Dan kita menghampiri hadirat Allah dengan hati yang penuh pengucapan syukur. Di hadapan hadirat Allah kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memimpin dan menuntun kami Tuhan dari hari ke hari. Tuhan, sampai pada hari ini kami boleh mengakhiri ibadah online di rumah-rumah kami, dan kami boleh masuk kembali ke dalam bait Allah untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami naikkan syukur kepadamu ya Allah, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan sukacita kepada kami untuk masuk di dalam ibadah pada minggu tanggal yang ke-19 ini Tuhan. Dengan sukacita kita datang kepada Allah, dengan sorak-sorai singkirkan segala kekhawatiran dan kebimbangan. Tapi marilah Roh Kudus memberikan semangat dan gairah bagi seluruh jemaat Jelambar Timur. Terpujilah nama Allah pada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat Jelambar Timur ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada dengan segala keberadaan mereka. Mungkin pada hari ini ada yang sakit Tuhan, di rumah sakit atau di rumah Bapak. Hamba berseru di dalam nama Yesus, biarlah Allah menjamah tiap-tiap pribadi jemaat yang sakit pada hari ini. Tuhan tolong untuk memberikan kekuatan, berikan iman, berikan kesembuhan, jamah mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah. Pada pagi hari ini juga hamba menyerahkan seluruh usaha mata pencarian jemaat apapun yang mereka kerjakan untuk nafkah kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Yang berjualan di pasar, yang berjualan lewat online, maupun yang bekerja di kantor Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan, pekerjaan yang harus mereka kerjakan. Bapa Engkau berkatikan mereka semua Tuhan. Berkat Allah melimpah turun bagi mereka ya Tuhan. Setiap usaha jerih payah mereka tidak sia-sia, tapi mempermuliakan nama Allah. Allah memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu pada saat pagi hari ini Allahku. Allah yang luar biasa,
Allah yang dahsyat. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Jikalau di antara mereka ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami kekhawatiran, mengalami kebimbangan, mengalami putus asa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Allah jamakan sekalian mereka, pulihkanlah iman mereka. Mereka akan tetap teguh percaya kepada Engkau dengan tidak bimbang Bapa. Terima kasih ya Allahku, Engkau dahsyat dan luar biasa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat lamar ini ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini dengan setiap persembahan tatangan mereka, persembahan persepuluhan mereka, Tuhan hamba berseru di dalam nama Yesus Allah, Engkau memberkati yang memberi maupun yang tidak memberi. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Ajar mereka taat dan patuh melakukan kewajiban yang Allah telah tetapkan bagi kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang dahsyat yang ada di tengah kami pada pagi hari ini. Engkau tidak akan melepaskan kami pulang dengan hampa, tapi berkat Allah akan turun sebelum jemaat-Mu ini kembali kepada aktif mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Hamba kembali menyerahkan jemaat-Mu pada sepanjang minggu ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah pada siang hari mereka berjalan dengan tiada awan, malam hari mereka berjalan dengan tiada api, menandakan bahwa Allah menyertai mereka dimanapun jemaat Jelambar ini berada. Allah tidak akan lepaskan tangan dari mereka, tapi Allah menuntun mereka pada siang maupun malam. Ada kehangatan dan kesejukan di dalam jiwa mereka. Terpujilah nama Allah. Ini adalah seluruh doa yang kalian dapat hamba panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Sebelum jemaat kembali ke aktivitas mereka, hamba mohon berkat Tuhan bagi seluruh mereka pada pagi hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Sampai kita ketemu pada tanggal 19 di dalam bait Allah dengan jam-jam yang telah ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati oleh firman yang heran dan luar biasa. Sebelum kita kembali dalam aktivitas kita, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Doa rantai masih tetap dilakukan oleh gereja, yaitu dimulai pada pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 9 malam. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan maupun perpuluhan, dapat disalurkan di rekening Gereja Betel Indonesia di bawah ini. Kabar gembira buat anak-anak sekolah minggu, jangan lupa minggu depan kalian akan mengikuti ibadah online yang dimulai pada pukul 8 pagi. Dan bagi jemaat umum adalah berita sukacita buat kita semua. Kalau minggu depan kita akan masuk dalam bait Allah, kita akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk ambil bagian dalam ibadah di bait Allah yang akan dilayani oleh hambanya, yaitu Pendeta Charlton. Akhirnya saya ucapkan selamat berhari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan. Shalom, Tuhan memberkati.